sang kahuripan yang dimuliakan oleh Allah. Adapun nurul ilahi atau yang disebut juga nurul rububiyah adalah pemberi cahaya dalam batin manusia. Maka apabila menghendaki untuk menampakkan ketentuannya kepada hambanya, niscaya nurul ilahi itu bercahaya atas muka atau wajah manusia itu. Ketika itu maka berkuasalah ruhaniyahnya atas basariyahnya, berkuasa batinnya atas lahiriahnya. Dalam pada ini tiada lagi tinggal bekas-bekas keinsanan atau basariyahnya. Dalam taraf ini maka menjelmalah indranya itu seluruhnya jadi nur atau cahaya. Situasi yang demikian itu kadang-kadang pancaran sinar atau cahaya ilahi itu, al-wujudu wal kidamu wal baqa'u wal wahdaniyatu, dan semua sifat-sifat Tuhan, baik sifat-sifat wujudiyah, sulbiyah, maknawiyah, bercahaya pada wujud kebasarian yang bersifat gelap gulita. Situasi seperti itu membawa perubahan cepat sekali, di mana sifat-sifat kebaharuan keinsanan yang nafi atau hilang atau lenyap, karena nampaklah sifat-sifat kekodiman azali dan keilahian yang isbat atau nyata. Jadi ketika manusia mampu meleburkan, melenyapkan keakuan diri manusianya, yang ada, yang nampak adalah sifat dari yang kodim tadi. Ya, dalam situasi seperti ini maka bertempatlah makom batin keinsanan yang baharu itu ke dalam makom kekodiman, dalam kebakoan Allah. Oleh karena itu maka manusia tidak mungkin melihat musyahadah dengan Tuhan. Ya, tidak mungkin melihat atau tidak bermusyahadah dengan Tuhan manakala belum hilang lenyap sifat-sifat kebaharuan atau keadaan dirinya masih ada. Tidak bisa, karena sifat kodin dan sifat baharu atau mustahil bisa bersama-sama dalam keadaan yang sama. Seperti umpamanya panas dan dingin tidak bisa bersama-sama dalam keadaan yang sama. Jadi untuk melihat Allah dengan mata yang baharu itu mustahil. Melihat Allah dengan mata itu mustahil. Firman Allah, la tudrikuhul absar, bahwa Allah itu tidak didapati dengan penglihatan mata. Jadi Allah tidak mungkin didapati dengan mata kepala, mata zahir ini. Bahwa zat Allah itu mustahil terlihat kecuali daripada nur sifat-sifatnya saja. Sebagaimana yang telah diuraikan tadi, ya. Sekiranya dapat nampak nur asli sekecil atom saja, ya, tanpa perantara, niscaya hancur lebur alam wujud ini. Ini penjelasan dari Al-Quran. Ya, ketika kita mampu untuk melihat Allahnya, bukan Allahnya yang kita lihat dengan pancandria mata ini, tetapi kesifatannya yang bisa kita lihat, bisa melihatnya dengan batin. Rasulullah pun juga sudah bersabda, an-nurul ilahiyun law kasafa anha lakhtaraqat subuhatu wajhi kulli syai'in atsarakahu basuruh. Sekiranya nur ilahi itu terbuka luas dari aslinya, niscaya hanguslah semua rintangan muka segala sesuatu yang menjadi tumpuan penglihatan mata. Ini sabda Rasulullah. Kanjeng Nabi sendiri yang matur bahwasannya ketika kita melihat dengan mata ini, di saat nur ilahi itu sudah terbuka
luas dengan aslinya, dari aslinya, niscaya hangus semua rintangan. Maksudnya apa? Lebur apapun yang sudah kita lihat, kita tidak melihat makhluknya lagi. Bagi orang-orang yang belum nyampai pelajaran ini, dipikir ini pelajaran dongeng. Nabi pun juga sudah mendauhkan semua ini. Kanjeng Nabi juga sudah melakukan lebih dulu daripada kita, dan itu diajarkan kepada sahabat-sahabatnya, terutama Sayyidina Ali yang sering matur tentang semua ini. Fungsi nur itu ialah penerangan fungsi mata hati, hikmah melihat kebenaran yang hakiki. Fungsi kolbu ialah taat dan melanggar atau mengaku dan ingkar. Itu fungsi hati untuk pengendalian agar tidak pelanggaran, tidak melanggar, tidak mengaku dan tidak ingkar. Firman Allah pun juga masih ada. Afaman sarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurihi rabbih. Barang siapa diterangi oleh Allah akan hatinya untuk insan taat lahir dan batin, maka orang itulah mendapat pancaran nur cahaya dari Tuhannya. Jadi ketika manusia sudah mampu untuk belajar makrifat, makrifat itu ilmu, ilmu makrifat, untuk agar bertemu dengan Allah. Di sini dalam Al-Quran sudah diterangkan, barang siapa yang diterangi oleh Allah akan hatinya untuk Islam, taat lahir dan taat batin, maka orang itulah mendapat pancaran cahaya dari Tuhannya. Berarti bukan kita dong yang tahu, yang paham. Itu karena Allah menerangi hatinya, sudah terpancarkan nur ilahinya, pancaran cahaya dari Tuhannya. Ya, di Al-Quran sudah jelas. Tapi banyak orang yang masih bilang ini tentang ilmu dongeng. Gak apa-apa. Karena apa? Karena masih gelap mata hatinya. Dia melihat cuman mata zahirnya saja. Allah diibaratkan, ya ini ibaratnya matahari. Anda mempunyai rumah, jendela itu harusnya dibuka dan matahari bisa menyinari masuk ke dalam jendela. Jendela itu masih tertutup, maka cahaya tidak akan bisa masuk. Itulah yang dibilang gelap mata hatinya, masih terhijab mata hatinya. Hadul matungi baratun anuktatin naqa'u minan hawa fin nafsi hatta ta'ma anil haqi latamakkunil batili wa asluha ma'syiatullah. Artinya adapun yang dimaksud gelap atau zulmatun di sini ialah bintik-bintik hawa nafsu yang terletak di dalam jiwa manusia. Dengan anasir gelap ini sehingga jiwa menjadi buta daripada kebenaran, yang dimana ia berkegiatan pada kebatilan. Asal usulnya adalah kemaksiatan kepada Allah, merampas hak-haknya Allah, seolah-olah diri ini ada. Itulah yang dibilang maksiat batin. Seolah-olah kita bisa berilmu, seolah-olah kita yang mengetahui, seolah-olah kita yang melihat, seolah kita yang bicara. Itulah dia menutup dirinya daripada cahaya Allah. Makanya di sini bagaimana cara untuk menghilangkan kegelapan dalam hati atau membuka hijab itu. Sebagian ahli tasawuf mengatakan waslu kulli zulmatin wa hijabi wa bu'din wa huwa ma'syiatullah. Asal mulanya tiap-tiap kegelapan atau hijab jauh dari Tuhan adalah karena perbuatan maksiat, mendurhakai Allah, bahwa kemaksiatan itu adalah dinding atau hijab atau pelindung antara seseorang dengan Allah, meskipun orang itu adalah alim berbagai ilmu lahir, luas pengetahuannya, sungguh tiadalah bertambah kegiatannya itu melainkan mempertebal hijab
daripada Allah. Saat manusia alim merasa dirinya ingin disanjung, ketika tidak disanjung, yang terjadi apa saudaraku? Dia jadi marah karena dia merasa belajar ilmu untuk agar menjadi orang alim, agar dihormati. Itu pun sebenarnya juga jebakan bagi orang alim. Itulah yang dibilang dinding jalal atau membatasi dirinya dengan Tuhan. Kalau dia sadar bahwasanya kealimannya itu sifat dari Tuhan, karena keilmuannya, ilmu itu sifat Tuhan, dia sudah tidak mengakui lagi. Itulah baru dinding jalal bisa tersingkap, yang ada yaitu cahaya keilahian yang ada dalam batinnya akan muncul dan beroperasi yang mendominasi gitu. Rasulullah sendiri pernah bersabda yang artinya bahwa sesungguhnya Allah terhijab atau terlindungi dari isi langit sebagaimana ia terlindungi dari bumi, dan bahwa sesungguhnya malaikat yang di langit mereka itu mencari Allah sebagaimana kamu sekalian itu mencari Allah, bahwa sesungguhnya Allah tiada ia bertempat pada sesuatu dan tidak pula ia lenyap dari sesuatu. Ini sabda Kanjeng Nabi Muhammad. Sudah jelas di sini. Malaikat juga mencari Allah. Bahkan menembus sampai makom keallahan, malaikat belum mampu. Manusia juga mencari Allah. Tapi sesungguhnya Allah itu tidak bertempat pada sesuatu dan tidak pula ia lenyap dari sesuatu, karena yang jadi sesuatu itu ya sesuatu itu sendiri. Yang jadi alam semesta siapa? Ya Allah saja. Ya. Bahwa gelap atau zulmatun itu adalah lawan dari nur atau lawan dari cahaya. Ia pada hakikatnya tiada wujud, dan adapun nur atau cahaya mempunyai wujud. Bahwa alam wujud ini atau al-kaun, keadaannya seluruhnya itu pada hakikatnya kegelapan atau zulmatun. Maka oleh karena itu keadaan alam nyata ini pada hakikatnya adalah hijab bagi orang yang memperhatikan sesuatu dengan lahiriah saja, tanpa memperhatikan kenyataan adanya Allah. Dan sesungguhnya alam wujud ini sebagaikan awan yang menutupi matahari itu. Dengan demikian dapatlah dimengerti bahwa keadaan yang nyata itu keseluruhannya adalah gelap sebenarnya hakikatnya. Tampaknya itu begitu. Dan adalah karena tajallinya Allah dan nampaknya nur ilahi di dalamnya atau di dalam alam wujud ini. Itu saudaraku ya. Jadi sudah jelas di sini bahwasanya Allah itu bertajalli menjadikan sesuatu terjadi dari dirinya sendiri. Kenapa bisa begitu? Karena dari nurullah menurunkan derajatnya menjadi Nur Muhammad. Nur Muhammad ya nurnya Allah saja, dan dari Nur Muhammad itulah untuk mencipta sekalian alam. Dan alam semesta ini adalah perwujudannya, tetapi alam semesta bukanlah dirinya. Yang diwujudkan hanyalah sifat-sifatnya agar bisa dikenal. Makanya manusia bagi bisa mengenal Allah, bisa mengenal alam semesta atau mengenal ciptaannya, bahkan bisa mengenal dirinya. Saat dia bisa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal penciptanya. Ahli tasawuf berkata, "Faman nadhara ila dhahiri hissihi ra'ahu jisman dulmaniya, wa man nafadha ila batinihi ra'ahu nurun malakutiyah." Barang siapa yang hanya melihat kepada pandangan panca inderanya saja, niscaya hanya dapat melihat jenis gelapnya saja. Dan barang siapa yang dapat menembus kepada pandangan batin, niscaya ia dapat melihat nur atau alam malakut atau alam ghaibnya Allah.
Di sini sudah jelas para ahli tasawuf sudah menyimpulkan bahwasanya panca indera ini cuma melihat wujudnya saja. Dipikir wujud alam semesta ini hanyalah ciptaannya saja. Tapi di saat batin ini bisa mampu untuk melihat dengan batin atau kolbu atau dengan kejernihan hati, maka yang terlihat adalah nur Allah saja. Firman Allah yang berbunyi Allahu nurus samawati wal ardi, bahwa Allah itu adalah nur dan cahaya langit dan bumi. Ini sudah jelas, di langit dan bumi itu adalah cahayanya Allah. Tanpa liputannya Allah tidak mungkin bumi dan seisinya bisa tumbuh, bisa indah, bisa kinerja. Bahkan manusia yang ada di bumi pun tidak akan bisa bergerak, tidak bisa berirodat kalau tidak ada irodatnya. Jadi kesemuanya yang ada di langit dan di bumi sebenarnya dia saja. Dan manusia terkurung atau tertutup dengan alam nyata atau al-kaun. Bahwa manusia itu terkurung atau tertutup dengan keadaan nyata yang diliputi dia, yang diliputi Allah. Yakni diliputi langit dan beberapa planet yang melingkari dia. Juga manusia itu terkepung dalam bentuk keinsanannya dan dalam bentuk kasarnya dari jasmaninya. Karena perwujudan kita diwujudkan, adanya wujud, kita mengakui kita ini wujud, itulah yang menjadi belenggu, menjadi hijab kita dengan Allahnya. Sementara Allah yang menyeliputi kesemuanya makhluk. Karena hidup dalam dirinya adalah hayatnya atau sifat hidupnya Allah. Allahnya yang mana? Yang menyeliputi hidup itu lagi. Makanya di sini dibilang laisa kamitslihi syai'un. Semua penciptaan itu tidak sama dengan Tuhannya. Bagaimana bisa kita menyamakan dengan Tuhan? Karena kita adalah perwujudan dari Tuhan. Makanya setiap perwujudan satu dengan perwujudan yang lain itu tidak sama. Makanya tidak bisa dibilang apakah Tuhan yang ini, tidak bisa. Karena Tuhan yang itu. Karena Tuhan ini dan itu kesemuanya itu Tuhan saja. Apabila sesuatu waktu lebih kuasa rohaninya daripada basariyahnya, maka ketika itu lepaslah ia dari kurungan alam wujud keadaan nyata ini kepada kenyataan Allah yang maha pencipta. Dalam keadaan seperti ini, manusia dapat merasakan kebebasan dari perbudakan alam wujud atau keadaan nyata atau al-kaun ini. Ketika manusia sudah mampu meleburkan keakuan dirinya bahwasanya yang wujud atau yang jasad atau jasmani, jasad terbuat dari mani ini hanyalah sebuah cangkang kelontongan untuk di tempat yang hidup, maka dia baru sadar bahwasanya wujudnya itu wujud kasar, wujudnya itu wujud karena diwujudkan. Yakni bebas. Ketika mampu mengakui begitu, maka yakni bebas dari kepungan gelap atau zulmatun tadi. Anasir berpikir atau al-fikrah. Arti berpikir itu tafakur. Arti pikir ialah kesan-kesan yang timbul dari dalam hati yang dapat diuraikan dengan lisan dan tulisan. Arti tafakur itu berpikir atau berdiam, bertenang. Ialah kebijaksanaan menggunakan kekuatan pendapat, baik mengenai alam wujud ataupun alam gaib, guna memperoleh kebenaran yang hakiki pada segala sesuatu. Dan barang siapa yang mendapatkannya yang demikian, maka orang itulah yang dinamakan arif, yakni mencapai ma'rifatullah. Setelah manusia mencapai kemakrifatan itu yang ada dalam dirinya, yaitu muncullah cahaya nur ilahi yang membisik dalam hatinya. Karena dia tidak sudah berpikir lagi, maka Allah lah yang mengambil jalan
atau membuat dirinya untuk berpikir. Karena dalam firman Allah surat Al-Imran 191 yang berbunyi, innallaha bi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar al-ayati li ulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkarun bi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka waqina adzabannar. Bahwa sesungguhnya di dalam kejadian langit dan bumi dan pertukaran malam dan siang adalah tanda-tanda keterangan bagi orang yang berakal. Mereka itu selalu mengingat berzikir kepada Allah di waktu mereka yang sedang berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Dan mereka itu bertafakur atau berpikir atas keagungan Allah dalam kejadian langit dan bumi. Seraya mereka berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau Tuhan, jadikan itu cuma-cuma. Maha suci Engkau ya Tuhan, bebaskanlah kami dari siksa api neraka. Di sini dijelaskan bahwasanya sangat pentingnya kita bertafakur, berdiam, berzikir, ingat selalu kepada Allah, bukan sebatas namanya, tapi ingat siapa Allah yang sebenarnya. Di saat kita berdiri, di saat kita berjalan, di saat kita berbaring pun selalu ingat kepada Allah dan selalu mensyukuri betapa indahnya hidup ini. Bahwa tafakur ini sesuai dengan maksud ayat tersebut adalah sangat penting, artinya demikian pentingnya sehingga Nabi memberikan penghargaan yang sangat bernilai dengan sabdanya, al-fikratu sa'atan khairun min ibadati sab'ina sanah. Ini Kanjeng Nabi yang matur ya. Berpikir atau bertafakur sesaat atau berzikir, bertafakur sesaat, ingat kepada Allah lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Ya, ini sudah jelas bahwa saya betapa pentingnya kita mengingat, ya, kita mau mempelajari pelajaran tentang Allah, betapa pentingnya. Kalau di sini dijelaskan lebih baik tafakur sesaat lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Ya, jadi bagaimana dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan selama ini? Kita menyebut wiritan beribu-ribu tapi kita tidak paham siapa itu Allah, tidak mengingat siapa Allah, cuma ingat sebatas ucapan saja. Inilah pentingnya bertafakur, saudaraku. Apakah sebabnya sehingga bertafakur itu mendapat penilaian dari Rasulullah demikian sangat tinggi sekali? Maksudnya ialah bahwa berzikir atau bertafakur itu adalah pelita hati, ya, cahaya hati. Apabila hilang pemikiran terhadap kebenaran, maka padamlah cahaya hati ini, ya. Pada ketika itu masuklah dalam hati an-nasir gelap, ya, ketika itu hati tidaklah mempunyai nur penerangan lagi. Maka berdasarkan daripada pengertian tentang fikir, kita berpikir atau kita merenung atau kita berzikir tentang keagungan Allah, menunjang pentingnya berpikir itu, karena tanpa berpikir secara benar dalam kesadaran maka tak ada kesan dari hati yang dapat diuraikan dengan lisan berupa nasihat dan pendapat yang benar, dan tak ada tulisan berupa petunjuk dan ilmu pengetahuan. Inilah pentingnya kita berdiam, kita berpikir secara jernih, kita bertafakur, karena tafakur adalah cahaya hati. Bahwa berpikir itu untuk kebesaran Tuhan dan untuk keesaannya itu adalah merupakan nur atau cahaya. Maka apabila hati telah mempunyai kegiatan untuk berpikir tentang agungnya Allah, maka hati itu menjadilah bercahaya dengan nur ilahi.
Ya, berpikir dan memikir itu ada dua. Satu, berpikir untuk memperoleh pengertian. Berpikir dalam taraf seperti ini dinamakan berpikir atas dasar kebenaran dan keimanan. Yang demikian itu adalah mereka berpikir atas batas-batas alam cipta atau al-kaun. Karena Nabi Muhammad juga bersabda, tafakkaru fi khalqi wa la tafakkaru fi khalqi wa fa innakum latadirunallaha haqqa qadri. Berpikirlah pada ciptaan Allah dan jangan berpikir pada zat yang maha pencipta, bahwa sesungguhnya kamu tidak akan mencapainya adalah Allah sebenar-benarnya mempunyai kekuasaan. Dari sini kita dianjurkan oleh Kanjeng Nabi, sabdanya kita disuruh untuk memikirkan ciptaannya. Bukankah diri ini juga ciptaannya? Pikirkan diri ini, siapa diri ini dan siapa alam semesta ini. Kalau kita sadar memikirkan dengan jernih siapa diri, siapa ciptaan, dan siapa alam semesta, maka kita akan digeser oleh Allah, diberi cahaya nur ilahi dalam hati. Karena apa? Allah lah sebenar-benarnya yang mempunyai kekuasaan. Allah memberikan kekuasaan, yaitu masuk dalam diri cahaya ilahi, membukakan di situ ada guru sejati atau guru robani yang selama ini kita pelajari. Sebelumnya kita belajar pada seseorang yang mengerti tentang ketuhanan, yang menghantarkan kita kepada Allahnya. Selanjutnya kita akan menemukan guru sejati, yaitu sejatinya guru, yaitu Allah saja yang selalu berbicara dalam hati kita. Mereka yang menggunakan metode berpikir ini dinamakan ahli dalil, golongan mutakalimin, atau yang disebut golongan Islam. Mereka itu memakai metode akal pikiran untuk mencapai kebenaran dalam mempercayai dan mengenal adanya Tuhan dan dalil-dalil perbuatan Tuhan atas kodratnya, ilmunya, hayatnya, dan dari segala sifat-sifat Tuhan. Tauhid mereka baru sampai pada tahap tauhid fi al-alahiyah, ya, tauhid fi af'alilah, dan tauhid fi sifatilah. Mereka belum sampai pada taraf tauhid fi zatilah. Ketika tingkatan tauhid ini akan diuraikan pada selanjutnya berdasarkan dalil-dalil yang mereka gunakan itu, maka mereka pun mencapai sesuatu yang gaib berdasarkan firman Allah, alladzina yu'minuna bil gaib. Mereka itu beriman kepada yang gaib. Ya, yang kedua, berpikir atau bertafakur untuk memperoleh pengetahuan yang hakiki. Berpikir dalam seperti ini dinamakan atas metode alis-syuhud, yakni berpikir untuk menyaksikan, bukan ciptaan maha pencipta lagi, tetapi ia untuk yang maha mencipta. Mereka itu hanya berpikir tafakur kepada keagungan maha pencipta, kepada keesaannya, kekotimannya, kebakoannya, dan kenyataannya. Tegasnya mereka tafakur terhadap lenyapnya atau gelap karena nampak terang atau duhurun nurun. Mereka itu menanjakkan diri, penggunaan melihat dalil kepada madlul, dan dari keterangan tanda-tanda bekas kepada yang empunya bekas, dari yang terselubung kepada penglihatan yang terang. Maka ahli suhud, Allah telah memberikan pengetahuan kepada sir atau rasa atau rahasia. Allah berfirman dalam Al-Quran, kuling duru madza bis samawati wal ard. Katakanlah, hai Muhammad, lihatlah kamu apa yang sebenarnya di atas langit dan di bumi. Bahwa ahli-ahli suhud ini menanjakkan diri nur syariat ke atas nur tarikat, terus ke atas nur hakikat. Mereka itu tingkatannya oleh Allah ke puncak nur hakikat untuk dapat mengetahui perkara-perkara sir atau rahasia.
Sebagaimana diketahui bahwa pemantapan tentang perkara-perkara yang hakikat atau sir atau sang rahasia adalah di atas perkara tiga. Pertama muraqabah, yang kedua musyahadah, dan ketiga al-ma'rifatullah. Jadi banyak sekali yang harus kita pelajari, tidak cuma sebatas syariat. Jangan berbangga kepada syariat. Naikkan diri kita menjadi naik ke tarikat, lalu hakikat, lalu puncaknya makrifat. Karena ilmu Allah ini tiada batas, saudaraku. Seandainya tinta untuk menulis 7 lautan dikumpulkan sebagai tintanya, maka air lautan itu habis dan masih kurang untuk menulis ilmu Allah. Dengan ini, marilah kita bersama-sama selalu mengkaji, selalu mencari. Tiap hari kita menimba ilmu untuk mengetahui keadaan Allah, untuk mengetahui bagaimana sebenarnya Allah. Karena kita hidup ditebar hanya untuk menyembah. Menyembah adalah patuh kepada yang disembah. Bagaimana cara patuh? Inilah yang harus kita laksanakan. Kita cari karena PR kita ditebar di dunia. Di saat kita kenal di dunia ini sebenarnya Allah, maka kita berpulang kepada Allah, sudah tahu tempat dan alamatnya. Karena innalillahi wa inna ilaihi raji'un, darinya kita datang, kepadanya kita kembali. Kemana kita harus kembali? Itulah yang kita harus cari sekarang. Itulah tugas kita ditebar di bumi ini. Tiada lain, hanya untuk menyembah atau bertemu kepada Allahnya. Sang kahuripan yang dimuliakan oleh Allah, saat diri kita ini sudah memfanakan diri, meleburkan diri dari kesifatan wujud, dari sifatan ilmu, dari kita berkehendak seolah-olah kehendak kita, dari gerak seolah-olah gerak kita, dari ilmu, dari memandang, dari melihat, dan dari mendengar seolah-olah kesemuanya kita itu dileburkan. Yang ada ke semua pandangan, semua perkataan, semua keilmuan, semua hidup itu muncul dari dalam kolbu. Itulah beliaunya akan membisikkan sebuah kata-kata yang indah, kata-kata wahyu yang selama ini membimbing dalam kehidupan kita. Itulah yang dibilang guru sejati atau sejatinya guru. Dipikir orang guru sejati itu adalah ilmu kejawen, tapi setelah diperdalam atau dikaji secara dalam, ternyata guru sejati adalah guru robbani, yaitu Allah semata. Makanya tiada guru makrifat atau guru robbani kecuali Allah saja, dan tempatnya dimanapun itu ada. Karena guru sejati bertempat pada manusia yang berhati bening, sudah jernih hatinya, sudah mentiadakan dirinya. Dikarenakan apa? Beliau sudah menghilangkan, karena para pecinta dunia tak berminat belajar tentang keilmuan ini, tak berminat untuk mengetahui tentang ilmu akhirat. Begitupun pecinta dengan ilmu, pecinta ilmu akhirat. Maksudnya, begitupun pecinta akhirat tak bersemangat dengan isi dunia. Namun beda cerita bagi mereka para pecinta Tuhan. Para pecinta Tuhan tak menginginkan keduanya. Yang diinginkan hanya ingin dan selalu bersama-sama pemilik dunia dan akhirat. Yang terjadi apa? Hatinya sudah husul, hatinya sudah tenang, amat tenang, karena di dalam doanya dia selalu menyertakan Tuhan di dalam setiap gerak dan kehendaknya. Maka yang terjadi apa, saudaraku? Yang terjadi adalah kehendak-kehendak Tuhan, irodatnya Tuhan, melihat dalam diri, melihatnya Tuhan, berkalam-kalamnya Tuhan, hidupnya Tuhan. Itulah yang dinamakan sudah mampu untuk menemui guru sejati.